Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan izin dan kuasa-Nya lah kita kembali bisa bertemu di pertemuan rutin ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan yang terbaik bagi kita sekalian. Ya, silakan dibagikan. Kita di kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan kita dan sudah masuk di surat An-Nisa ayat yang ke-52. Iya. Bisa diperhatikan di layar HP, ini sudah dibagikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaikal ladzina la'anahumullah." Mereka itulah yang dilaknat Allah. Jadi siapa yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi. Mengapa mereka itu dilaknat? Alasannya sebagaimana yang telah Allah sebutkan di ayat yang sebelumnya. Mereka itu melakukan kesyirikan, kemudian mendustakan ataupun membuat perkara dusta atas nama Allah. Kemudian yang ketiga, mereka itu menjual agama. Ini diantara sebab sampai mereka itu dilaknat. Jadi apa makna laknat itu? Jadi laknat dibahasakan dengan wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Siapapun yang dilaknat Allah, niscaya engkau Muhammad tidak akan mendapatkan penolong baginya. Jadi orang-orang yang dilaknat itu mereka orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal rahmat ini memiliki dua manfaat di dunia. Itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah saya bahas di beberapa pertemuan, dan ini merupakan hadis Nabi, Rasulullah bersabda bahwa setiap orang itu masuk ke dalam surga karena rahmatnya. Jadi penghuni surga itu masuk ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena amalnya. Para sahabat kemudian bertanya, termasuk dirimu ya Rasul? Kemudian kata Nabi, termasuk diriku. Ya, termasuk dirinya Nabi itu tidak masuk surga karena amalnya beliau, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu tidak ada manfaatnya kita itu beramal, ada manfaatnya. Amal itulah yang akan membawa kita ke rahmatnya Allah. Dan rahmat itu yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, yang benar ya, amalan yang benar, itu akan bisa membawa kita ke rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi, orang yang Allah laknat, maka tidak akan mendapatkan rahmat. Artinya dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kalau sudah hilang rahmat, mau berapapun amal yang dia lakukan, maka itu tidak ada lagi manfaat untuk dirinya. Jadi tidak akan ada efek lagi, tidak akan ada balasan lagi untuk dia.
Sebagaimana di dalam ayat yang sebelumnya kan, siapa yang melakukan kesyirikan, maka seluruh amal perbuatan yang dia lakukan itu gugur. Ya, seluruh amal perbuatan yang dia lakukan itu musnah, dihapuskan, tidak ada gunanya. Ini akibat dari rahmatnya Allah hilang. Disebabkan karena apa? Dikarenakan dia melakukan kesyirikan ataupun kekufuran. Begitu. Untuk rahmat di dunia, kalau di akhirat kan itu akan membawa ke surga kan. Kalau di dunia, rahmat Allah itu yang akan Oke, kita lanjut ya. Untuk di dunia, rahmat Allah itu yang menjadikan kita itu bisa mendapatkan hidayah. Jadi yang menyebabkan kita itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya Allah. Ya. Hidayah ini yang nantinya akan mendorong kita untuk melakukan amal soleh atau beragam macam kebaikan. Orang yang tidak mendapatkan rahmat dari Allah ketika dia di dunia, maka dia akan sulit untuk melakukan segala amal ibadah. Bahkan akan sulit dia menguatkan keimanannya dia. Ini, jadi rahmat ketika tidak ada di dunia akan menjadikan seseorang itu sulit untuk melakukan amal soleh. Imannya juga itu rapuh. Mengapa seseorang bisa sampai tidak mendapatkan rahmatnya Allah di dunia? Jawabannya sama sebagaimana yang di akhirat itu. Dikarenakan dia melakukan kesyirikan ataupun melakukan kekufuran. Jadi melakukan kesyirikan ataupun melakukan kekufuran selama di dunia ini menjadikan seseorang itu jauh dari rahmatnya Allah. Yang mana rahmat Allah semasa di dunia itu bisa membawa dia ke hidayahnya Allah. Dan hidayah itu yang akan menguatkan imannya dan mendorong dia untuk menyempurnakan amalnya. Maka kita cek. Tapi begini, laknat itu ini merupakan ketetapan. Dan dia merupakan perkara yang gaib saja. Cuman kita hanya harus khawatir saja. Kita harus khawatir jangan sampai kita ini orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Seperti itu. Tidak boleh kita langsung mengatakan kepada orang bahwa dia itu orang yang dilaknat. Ini si fulan dilaknat, ini si fulan dilaknat. Itu tidak boleh. Kita bisa mengatakan orang itu dilaknat apabila dia mati di luar Islam. Orang yang masih hidup, itu tidak boleh kita mengatakan dia dilaknat. Ya, karena dia masih memiliki peluang untuk diberi hidayah oleh Allah. Ya, ini kita bicara sesama muslim, makanya tidak boleh kita saling melaknat sesama muslim. Jadi kita tidak boleh saling melaknat sesama muslim. Kalau berbeda agama tentu kita sudah tahu. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Kecuali kalau dia masuk ke dalam agama Islam. Untuk orang-orang yang dilaknat, itu hanya Allah yang tahu dan hanya Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Sebagaimana Fir'aun, sebagaimana Namrud, sebagaimana Abu Lahab, istrinya juga, dan golongan Yahudi yang lain. Itu kan mereka semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak punya hak untuk melaknat orang ketika mereka masih hidup, begitu. Adapun orang-orang kafir baik, ya memang yang paling baik ya, kita doakan mereka supaya mereka ini bisa masuk ke dalam Islam. Ya, kita doakan supaya mereka bisa masuk ke dalam Islam. Ya, saya ingatkan lagi, tidak boleh kita sembarang melaknat orang. Cuman kita harus waspada,
terhadap perbuatan orang-orang kafir yang mengakibatkan mereka itu dilaknat oleh Allah. Sebagaimana kesyirikan, berdusta atas nama agama, kemudian memperjualbelikan agama. Tiga hal ini diantara yang menyebabkan mereka itu kan dilaknat. Maka kita harus menghindari hal ini. Kita harus berhati-hati dari hal yang tiga ini. Masih banyak lagi sebenarnya alasan mereka itu sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya. Kemudian Allah katakan dalam ayat ini, tidak ada penolong bagi mereka. Ketika nanti mereka di akhirat, yang dimana karena mereka sudah tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tentu mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena hanya dengan rahmat itu, seseorang bisa masuk ke dalam surga. Kalau tidak ada rahmat, tentu dia masuk ke dalam neraka. Kalau dia sudah masuk ke dalam neraka, maka tidak ada satu orang penolong pun. Tidak ada penolong pun mereka ketika masuk ke dalam, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam ayat yang lain, Allah sebutkan begini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Kemudian sambungan ayat itu, saya lupa. Sambungan ayat itu begini, Allah katakan bahwa di dalam neraka itu, bahan bakar dari neraka itu adalah batu dan manusia. Kenapa Allah sebutkan bahan bakar neraka itu adalah batu, dan batu apa yang dimaksudkan di dalam ayat itu adalah berhala. Kenapa? Semasa mereka di dunia, orang-orang musyrikin ini kan menaruh harapan agar mereka itu ditolong dari urusan mereka di dunia maupun nanti untuk kehidupan mereka. Nanti itu adalah kehidupan setelah kematian. Jadi ketika mereka menaruh harapan ke patung ini, mereka menaruh harapan ke berhala ini, ke batu ini. Jadi ketika mereka masuk ke dalam neraka dan mereka melihat ternyata batu yang mereka sembah selama ini, yang dimana mereka menaruh harapan agar nantinya bisa ditolong, itu diazab bersama mereka. Disitulah kemudian mereka itu ikut diazab, bukan hanya fisik mereka tapi juga emosi mereka. Bisa dibayangkan ada orang yang sangat menaruh harapan kepada orang lain. Kayak begini, ada orang yang dalam satu masalah, dia menaruh harapan kepada seseorang, dan dia anggap orang itu mampu untuk membantu dirinya. Sampai satu ketika di masalah itu, dia sangat membutuhkan orang itu, ternyata orang itu adalah orang yang tidak mampu memberikan pertolongan ke dia. Ya, tidak mampu memberikan pertolongan ke dia. Akhirnya apa? Dia bukan hanya disiksa secara fisiknya, tapi juga disiksa atas harapan yang selama ini dia bangun terhadap orang tersebut yang dia anggap mampu menolong dia. Itu gambaran nanti yang akan didapatkan oleh penghuni neraka ketika mereka mendapati berhala yang mereka taruh harapan, yang dimana mereka anggap bisa menolong mereka nantinya, ternyata ikut bersama mereka itu diazab. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ketika para penghuni neraka itu masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak mendapati sedikit pun pertolongan ataupun penolong. Kalau di dunia, orang-orang yang jauh dari rahmatnya Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa mampu untuk membawa hidayah kepadanya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dalam ayat Al-Quran, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyidah. Itu kan disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan dia, dan siapapun yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Pemimpin-pemimpinnya atau orang-orang tidak akan mampu untuk bisa memberikan hidayah kepadanya. Sebentar, ada Ibu Lisna dikasih mati mic-nya, soalnya agak bocor. Ya, baik, terima kasih.
Ya, gitu ya. Jadi rahmat itu menjauhkan seseorang itu dari hidayahnya Allah. Nah, jadi jangan sampai kita ini yang sudah mulai lemah iman kita, sudah mulai lemah amal kita, itu karena disebabkan kita mulai jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am lahum nasibum minal mulki, ataukah mereka mempunyai bagian dari kerajaan atau kekuasaan? Ini pertanyaannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi. Apakah mereka itu memiliki kekuasaan? Apakah mereka itu memiliki kekuasaan, pemerintahan, atau kerajaan? Allah tanya ini sebenarnya pertanyaan sindiran ini kepada orang-orang Yahudi. Jadi golongan Yahudi itu mereka tidak suka dengan diutusnya Nabi yang bukan dari golongan mereka. Orang Yahudi itu mendapatkan informasi melalui kitab mereka bahwa Nabi terakhir itu akan diutus di tempat yang banyak batu hitamnya dan banyak pohon kurmanya. Ini disebutkan di dalam kitab Taurat dan mereka tahu itu. Dan inilah yang mendorong mereka itu sampai berhijrah ke Madinah. Jadi mereka itu tinggal di Palestina. Dengan informasi dari Taurat itu, mereka pindah ke Madinah. Mengapa mereka pindah ke Madinah? Selain daripada mereka menunggu Nabi yang terakhir, mereka menginginkan Nabi yang terakhir itu lahir dari golongan Bani Israel. Jadi lahir dari golongan kaum Yahudi. Itu yang mereka inginkan. Itu sampai kenapa mereka itu tinggal di Madinah. Kalau mereka tidak tinggal di Madinah, kemungkinan lahir dari golongan Yahudi itu kan, atau golongan Bani Israel itu kan kecil. Nah, dengan mereka tinggal di sana, memperbesar kemungkinan Nabi terakhir itu lahir dari darah atau dari kaum Bani Israel. Itu pemikiran mereka seperti itu. Dan ternyata ketika Allah utus Nabi yang terakhir, itu bukan dari golongan mereka. Ternyata dari Bani Ismail. Dari Arab. Jadi dari suku Arab. Nah, lahirnya atau diutusnya Nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka, bukan dari golongan Yahudi, menjadikan golongan Yahudi ini ada kedengkian, ada ketidaksukaan dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi dengan Nabi Muhammad ini mereka tidak mau, ataupun mereka itu tidak mampu menerima Nabi yang terakhir ini. Dikarenakan apa? Hanya dikarenakan Nabi terakhir ini bukan dari kalangan mereka. Jadi bukan dari kalangan Bani Israel. Penerimaan kebenaran orang-orang Yahudi itu bukan dari wahyu. Ya, kalau kita lihat dari kasus ini ya, jadi penerimaan kebenaran mereka itu bukan dari wahyu, tapi dari kefanatikan suku. Dari kefanatikan suku. Dan ini bahaya sebenarnya. Jadi ini bahaya bagi kita. Makanya sekarang itu jangan kita menerima kebenaran dari satu kefanatikan, misalnya komunitas, atau radio, atau televisi, atau yayasan, atau organisasi, atau apapun. Artinya kita itu kalau mengikuti Al-Quran dan hadis, kita menerima kebenaran dari siapa saja. Tentu dalam hal kerjasama supaya aturan-aturan kerja, misalnya aturan-aturan kerja kegiatan dakwah itu teratur, kita boleh gabung di mana saja. Kita bisa gabung di mana saja. Misalnya saya tergabung di Ormas Wahda. Kita bisa tergabung di mana saja, tapi tidak boleh kita itu memperkecil kebenaran itu hanya dari golongan kita saja. Jadi tidak boleh karena memang saya misalnya sebagai ustadz yang
kerja di wahdah, lantas saya mengatakan kebenaran itu hanya dari wahdah saja. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kebenaran kita itu diukur berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Bukan dari kesukuan, bukan dari kefanatikan kelompok, TV kah, misalnya hanya dikatakan hanya dari roja saja, atau hanya dari golongan al-hijrah saja, Gorontalo mengaji saja, atau hanya dari masjid ini saja, dan seterusnya. Itu tidak boleh. Ini kefanatikan, dan kefanatikan seperti ini merupakan cara atau kebiasaannya orang-orang Yahudi yang justru menjauhkan mereka dari kebenaran. Gitu ya. Itu sampai di dalam surat Al-Baqarah, di pembukaan surat Al-Baqarah itu disebutkan oleh para mufassir, ayat pertama, artinya bagian pertama sampai berapa puluh ayat itu ingin mengabarkan tentang guru buruk. Jadi ada guru yang buruk, ada guru yang baik. Kalau di kita ada ustadz yang baik, ada ustadz yang buruk. Itu dibahas di ayat yang pertama sampai beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah itu. Itu. Gitu ya. Lanjut. Lalu kemudian Allah katakan begini, sesuai dengan ayat ini. Apakah mereka diberi kuasa atas penentuan ditentukan Nabi? Jadi apakah mereka itu diberi kekuasaan, diberi kerajaan untuk menentukan siapakah Nabi? Allah bertanya seperti ini bukan untuk dijawab. Allah ingin menyinggung mereka. Artinya mereka tidak diberi kekuasaan apapun. Mereka tidak diberi hak apapun untuk menentukan Nabi. Diutus dari kalangan apa, diutus dari keluarga apa, itu haknya Allah. Sama juga dengan kita. Orang-orang soleh yang kemudian mereka itu memiliki ilmu agama dari Al-Quran maupun hadis, itu tidak boleh hanya kita tentukan dari komunitas kita saja. Misalnya hanya dari roja saja, misalnya hanya dari Habib saja, misalnya hanya dari ormas kita saja, atau dari Gorontalo mengaji saja. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi Allah terserah dia memberi kuasa kepada siapapun, artinya Allah terserah memberi ilmu kepada siapapun yang dia kehendaki. Terserah Allah untuk itu, memberi ilmu kepada siapapun. Yang tentu ilmu yang Allah berikan ini adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lalu kemudian juga pertanyaan ini kaitan begini. Apakah patut mereka mempertanyakan ketentuan Allah dalam mengutus Nabi? Ya, patutkah mereka itu mempertanyakan sesuatu yang telah Allah tetapkan, di mana Allah telah menetapkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir? Jadi mempertanyakan ketentuan Allah atas diberinya ilmu kepada seseorang, itu sama juga berarti mempertanyakan kehendak Allah ataupun keputusan Allah. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau bagi kita atau bagi orang-orang Yahudi di masa itu sampai hari ini ya, kalangan Yahudi, orang Nasrani ataupun orang kafir, tidak boleh mereka mempertanyakan atas dipilihnya Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Begitupun dengan kita. Setiap orang yang Allah telah berikan ilmu agama, maka mereka lah orang-orang yang Allah beri ilmu, dan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang mereka beri. Tentu kedudukan para ustadz tidak sama dengan Nabi. Nabi ketika mereka salah, mereka langsung diluruskan. Artinya mereka itu dijaga dari kesalahan. Adapun para ustadz, sebagaimana saya, ada kebenaran dan juga pasti memiliki kesalahan. Makanya rujukan kita itu adalah rujukan kepada Al-Quran dan hadis, bukan kepada orang-orang tertentu saja. Termasuk kepada diri saya. Jadi sampai kenapa orang-orang Yahudi itu mereka mempertanyakan seperti ini? Karena mereka merasa diri mereka itu lebih tinggi. Mereka merasa lebih hebat. Mereka merasa lebih tahu. Begitu. Mereka merasa lebih tahu dan seterusnya. Kalau kita lihat kebiasaan orang-orang atau para sahabat, itu para sahabat yang mereka diberi umur panjang,
sampai mereka itu mengajar para tabi'in. Tabi'in itu dari kata ittiba, artinya pengikut. Nah, tabi'in itu muridnya para sahabat kan. Jadi mereka itu, para sahabat ini, sekalipun mereka telah mengajar kepada para tabi'in, ketika para tabi'in ini menjelaskan satu ilmu, maka mereka, para sahabat ini akan mendengar ilmu tersebut seakan-akan mereka baru mendengarnya. Jadi seakan-akan mereka itu baru mendengarnya. Kemudian yang berikut. Fa'idha la yu'tunan nasa naqira. Meskipun ada, mereka tidak akan memberikan kebajikan sedikit pun kepada manusia. Nakiro itu sama dengan ini, sama dengan pulpen, mau kasih titik begitu, baru mau angkat ulang. Itu nakiro, artinya sangat kecil sekali. Jadi orang-orang Yahudi pun itu, kata Allah, kalau mereka memiliki kekuasaan, termasuk kekuasaan untuk diutusnya Nabi, seandainya ini Allah memberikan perandaian, maka mereka itu tidak akan memberi kepada orang-orang yang mereka tidak suka. Padahal orang itu mungkin mereka tidak suka, tapi memiliki kebaikan. Jadi orang-orang Yahudi ini adalah jenis orang-orang yang pelit. Orang-orang yang keras kepala, pelit juga. Kalau mereka punya kuasa, mereka tidak akan memberi kecuali hanya kepada golongan mereka saja. Makanya kalau kita orang lihat di perang kali ini, orang-orang Israel itu, coba lihat, kuat dalam kesukuan mereka. Untuk di luar kesukuan mereka itu, mereka tidak mau pusing. Mereka anggap manusia itu hanya dari suku mereka saja. Mereka anggap yang benar itu hanya dari suku mereka saja. Mereka tidak melihat dari suku yang lain. Gitu orang-orang Yahudi. Dan agama Yahudi itu bukan agama pindah-pindah begitu. Agama Yahudi itu adalah agama keturunan. Makanya kalau ada orang Kristen, lalu kemudian dia orang Indonesia, beragama Kristen, tapi orang Indonesia lalu ingin dia pindah ke agama Yahudi, maka orang-orang Yahudi itu tidak mau menerima dia. Jadi tidak diterima keyahudiannya dia, karena dia tidak memiliki darah Yahudi. Gitu, sampai seperti itu agama Yahudi dalam kefanatikan mereka. Jadi sekalipun ada orang yang ingin masuk ke dalam agama mereka, mereka itu tidak menerima orang itu, karena tidak memiliki darah Yahudi. Jadi agama Yahudi itu adalah agama keturunan, kefanatikan yang mereka bangun dari awal. Dan orang Yahudi itu adalah jenis orang yang tidak mau membagi ilmunya. Sekalinya mereka mengeluarkan ilmu, pasti punya tujuan duniawi. Untuk popularitas, kedudukan, dan lain-lain. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-53. Ayat yang 54 ya. Ayat yang ke-54. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Kata Allah dalam ayat ini, ataukah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadanya. An-nasa dalam ayat ini itu tertuju kepada Nabi Muhammad dan para sahabat. Jadi Allah singgung lagi kedengkian mereka itu. Kedengkian mereka terhadap para sahabat dan Nabi Muhammad. Para sahabat tidak tahu kalau selama ini orang Yahudi itu dengki kepada mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad itu sebagai Nabi yang terakhir. Allah kabarkan ini melalui Al-Quran agar diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dalam ayat ini? Bahwa selama ini apapun yang kita rasa atau segala niat kita dari semua perbuatan kita itu semua Allah tahu. Jadi semua Allah tahu. Sebagaimana kedengkian dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka simpan di dalam hati mereka. Padahal orang Yahudi ini kan tinggal di Madinah bersama Nabi. Mereka duduk di majelisnya Nabi bahkan.
duduk di majelisnya Nabi, bermuamalah dengan para sahabat. Tapi Allah kabarkan apa yang ada di dalam hati mereka. Jadi sangat penting bagi kita itu jujur terhadap amal yang kita lakukan, jujur terhadap kebaikan yang kita lakukan. Tidak perlu kita mencari pengakuan dari orang lain. Karena setiap amal yang kita lakukan itu balasan nanti kita terima dari Allah. Dan setiap yang kita lakukan niatnya itu sudah Allah tahu. Jadi sudah Allah tahu dari semua amal yang kita lakukan. Siapa yang melakukan satu amalan hanya karena keinginan duniawi, maka amalan itu tidak akan lama dia kerjakan, tidak akan lama dia amalkan. Belajar agama begitu. Kalau hanya dia ingin mendapatkan keuntungan dunia, popularitas, dan lain-lain, maka tidak lama dia belajar itu. Begitupun dengan amal soleh yang lain. Dan di sini disebutkan merupakan karunia-Nya. Karunia apa di sini? Yaitu karunia kenabian dan kesolehan. Jadi Nabi Muhammad itu dari awal beliau belum tahu beliau itu dipilih menjadi nabi. Jadi nanti sudah setelah dipilih baru nabi itu mengaku dia itu nabi. Artinya baru nabi sadari bahwa dia itu nabi dan dia sampaikan itu kepada para sahabat. Kita sekarang tidak boleh kita mengatakan kita itu soleh karena itu perkara yang gaib. Tidak ada yang menyampaikan itu kepada kita. Beda dengan Nabi Muhammad. Beliau dapat wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril lah yang kemudian mengatakan kepada beliau bahwa beliau itu dipilih oleh Allah sebagai nabi. Sekarang tidak boleh kita mengatakan diri kita ini wali atau siapa yang jadi wali. Oh, si fulan ini wali, ini kuburannya wali. Oh, itu orang soleh, dia wali. Itu tidak boleh. Banyak sekali kita lihat di masyarakat ya, bahkan di sosial media, ini wali, ini wali, ini wali. Ini orang soleh dan seterusnya. Kalau kita mengatakan beliau orang soleh, artinya soleh di sini bukan dalam bentuk wali, bukan dalam bentuk ketetapan, itu tidak masalah. Jadi bukan dalam bentuk ketetapan dia memang sebagai seorang wali, tapi sebagai orang soleh dari perbuatan yang dia lakukan. Sama juga dengan kita mengatakan bukan diri kita soleh, tapi berusaha untuk menjadi soleh. Ya, begitu kita. Apalagi kalau kita mengatakan kita wali, itu lebih tidak boleh. Tidak boleh kita mengatakan diri kita wali. Kalau kita sekedar mengatakan bahwa kita sebagai orang yang berusaha untuk menjadi orang soleh, maka itu boleh. Kemudian berikut Allah menyinggung tentang Nabi Ibrahim di dalam ayat ini. Faqad atayna ala Ibrahimal kitaba wal hikmata. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim itu kitab dan juga hikmah. Hikmah ini bisa diartikan pangkat kenabian. Wa atainahum mulkan aziman, dan kami telah memberikan kepada mereka itu mulkan aziman, kerajaan yang agung, kekuasaan yang besar. Mulkan aziman. Allah katakan begini, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Ibrahim itu kenabian dan kitab dan kenabian. Kenapa Allah sampai menyinggung tentang Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang diterima oleh semua kalangan. Kalangan Yahudi menerima Nabi Ibrahim sebagai nabi, dalam bahasa Ibrani-nya Abraham kan. Begitupun dengan kalangan Nasrani. Tentu juga begitupun dengan kalangan Muslimin. Maka Allah ingin mengatakan sebagaimana Nabi Ibrahim yang diutus sebagai nabi dan dia diberi kitab dan beri pangkat kenabian, maka begitupun yang berlaku kepada Nabi Muhammad. Dia diutus sebagai rasul dan dia diberi kitab dan juga pangkat kenabian. Allah menyebutkan dalam ayat ini Al-Kitabah. Kenapa sampai disebutkan Al-Kitabah? Kenapa sampai penting Allah menyebutkan Al-Kitabah? Artinya setiap nabi ataupun rasul yang diutus, pasti dibersamai dengan kitab. Dibersamai dengan kitab. Apa perbedaan antara nabi dan rasul dalam masalah kitab? Ada yang menyebutkan begini, rasul itu dia membawa risalah yang baru.
Jadi berbeda dengan risalah kenabian yang sebelumnya. Dalam masalah tauhid sama, masalah syariat yang berbeda. Adapun nabi itu dia melanjutkan risalah rasul yang sebelumnya. Jadi dia melanjutkan risalah rasul yang sebelumnya. Itu perbedaan antara rasul dan nabi. Nah, kita kembali lagi. Kenapa Allah sampai menyinggung kitab dalam ayat ini? Jawabannya karena setiap nabi ketika mereka diutus bersama dengan kitab. Kitab ini yang menjadi panduan bagi mereka untuk mengarahkan umat. Atau untuk memperbaiki kondisi umat. Dalam hal dakwah, kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh jauh dari agama, tidak boleh jauh dari kitab. Dan setiap dakwah yang kita sampaikan, setiap nasihat yang kita sampaikan harus dilandasi oleh kitab. Yaitu kalau di kita sekarang adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal hikmah juga itu ada yang menyebutkan tentang pemahaman seseorang. Pemahaman, jadi pemahaman terhadap agama. Banyak orang yang sekarang kan banyak tersebar kitab-kitab tafsir. Jadi banyak tersebar kitab-kitab tafsir. Tapi dalam hal memahami kitab tafsir itu, tidak semua orang mampu. Atau mampu, cuman ada yang bisa sampai dia mengapung. Nah, kayak snorkeling begitu. Ada yang dia itu ketika mempelajari kitab tafsir itu sampai masuk ke dalam air itu. Jadi terjadi perbedaan pemahaman atau pendalaman pemahaman terhadap setiap orang yang membaca kitab tafsir. Dan perbedaan pemahaman inilah yang disebut dengan al-hikmah. Ya, pemahaman terhadap agama. Seperti itu. Kemudian Allah katakan tadi, mulkan aziman, dan Allah juga telah memberikan kepada mereka, kepada Nabi Ibrahim itu, dan ini tertuju kepada keturunannya, keturunan Nabi Ibrahim yang diutus sebagai nabi dari kalangan raja, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu diberikan kekuasaan yang besar, yang dimana tidak akan ada lagi kekuasaan sebesar itu sampai hari kiamat. Jadi sebagai penutup, kalau orang-orang Yahudi mengatakan mereka ikut Nabi Ibrahim, lantas kenapa mereka itu tidak mau menerima Nabi sebagai mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus untuk semua manusia? Jawabannya, dikarenakan kedengkian yang ada pada diri mereka. Dan sebagai penutup ya, kedengkian ini jangan sampai ada di dalam diri kita. Karena kedengkian inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu jauh dari rahmat Allah, dan juga kedengkian ini nantinya, waliyadzubillah, kalau ada di dalam diri kita, inilah yang menjauhkan kita dari kebenaran. Hanya karena masalah kefanatikan yang saya singgung di awal tadi. Demikian, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya bagaimana dengan kalau saya lihat itu kan rata-rata itu orang Kristen itu orang cerdas-cerdas Ustadz. Karena saya punya teman kan orang Kristen, dia pintar begitu Ustadz. Iya, sebenarnya begini, pintar dalam hal duniawi ya, pintar dalam hal duniawi. Orang-orang Kristen, misalnya sebagaimana tadi, itu mereka walaupun tidak semua itu dianggap pintar, cerdas, tapi dalam hal duniawi saja. Dalam hal duniawi saja. Kalau Muslim menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran, tentu Muslim juga akan menjadi orang-orang yang cerdas. Karena Al-Quran itu mendorong setiap Muslim itu untuk berpikir. Apa ayatnya? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun.
Jadi apakah engkau tidak berpikir, ataukah apakah engkau tidak merenunginya? Jadi ayat Al-Quran itu mendorong setiap muslim itu untuk dia berpikir, untuk dia itu menjadi orang-orang yang cerdas. Bisa jadi jawabannya sampai muslim hari ini tertinggal itu karena menganggap Al-Quran sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan di hari ini. Jadi itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa sampai muslim hari ini juga tertinggal? Ya karena mereka sudah menganggap tidak lagi relevan Al-Quran di masa hari ini, maka mereka akibatnya apa? Akibatnya mereka itu tertinggal dari hal duniawi, juga. Sekarang begini, kalau kita lihat di beberapa negara yang dianggap sebagai negara maju, setiap solusi atau setiap kebaikan yang tidak dikembalikan kepada wahyu, jadi setiap perbuatan baik yang tidak dikembalikan kepada wahyu, pasti itu akan kita dapati bertentangan dengan fitrah manusia. Jadi bertentangan dengan fitrah manusia. Di beberapa negara maju itu, mereka akhirnya melegalkan, misalnya. Jadi mereka melegalkan itu penyuka sesama jenis untuk hidup di situ dan dibiarkan dengan alasan hak asasi manusia. Itu. Jadi kita mengukur, kita tambahan juga ya, kita mengukur kemajuan satu negara itu hanya mungkin dari bangunan yang mereka miliki. Ya. Tapi sebenarnya secara moral mereka itu tertinggal juga. Apalagi kalau kita bicara tentang masalah akidah. So agak melebar ya. Wallahu alam. Begitu jawaban saya. Afwan Ustadz. Iya, silakan. Apa dulu? Bagaimana kan tadi itu orang tidak boleh terlalu fanatik dalam baik itu dalam organisasi, dalam baik itu ustadz atau ustazah siapapun. Tapi bagaimana Ustadz yang sering kalau di organisasinya kita ini Wahda, ada orang yang ya tidak semua juga ya oknum. Itu selalu bilang Wahda itu sesat. Karena dengan adanya tarbiyah. Jadi bagaimana itu Ustadz? Kadang kan orang sodeng torang tarbiyah. Tapi karena ada yang sering bilang kenapa bergabung di situ? Karena di situ itu ada kesesatan. Iya. Begini. Sudah Ibu Atika? Iya Ustaz, ada orang telepon ini Ustaz, cuma saya tidak mau angkat. Oh iya. Iya. Iya Ustaz, kadang kan sotarbiyah. Ya, buktinya pas saya itu ada beberapa orang ya langsung batanya keluar karena tidak mau tarbiyah lagi. Karena dengan alasan begini ya, saya bilang tidak apa-apa. Apa itu bukan termasuk juga berlebih-lebihan dalam suatu organisasi kah atau suatu ya oknum? Begitu Ustadz. Ya, Afwan. Iya, berlebih-lebihannya di bagian. Iya, karena kan seperti kan Dora tarbiyah, cuma lantaran sok keluar karena katanya di tarbiyah itu tidak ada ya begini. Nah, jadi anak tanya apakah ada orang itu yang yang seperti itu, apa bukan berlebih-lebihan juga dalam pemahaman bahwa kan misalnya ada ustadz yang bilang bahwa tarbiyah itu tidak ada karena tarbiyah itu hanya Allah yang mentarbiyai. Ya, jadi bagaimana kalau kita orang tidak membuat tarbiyah, sedangkan masih tarbiyah saja masih seperti ini? Iya, jadi gini jawabannya. Tarbiyah itu kan dari pembinaan.
di mute dulu Ibu Atika, soalnya agak ada feedback. Oke, baik. Afan, mungkin Ya. tambahan juga. Saya juga pernah dapat Ya. kasus yang begitu beberapa teman. Cuman saya kan alhamdulillah sudah memahami juga kondisinya. Jadi saya bilang, oh iya. Kemudian Ustadz, kalau misalnya juga kemarin-kemarin begitu sampai ada teman yang bilang, orang tidak mau ikut kajian yang ustazah yang Bekasi begitu. Baru saya bilang, masalahnya ustazah itu ada sekolah jauh-jauh loh. Maksudnya sekolah agamanya itu betul-betul ada maksudnya didapatkan dengan perjuangan begitu dong, sampai bilang tidak mau terima materi dari ustazah begitu. Baru pernah terang badali Ustadz, bagaimana dengan Aisyah itu kan ini hadis begitu. Jadi orang sampai bilang begitu Ustadz. Jadi orang kayak tidak mau terima materi dari seorang ustazah begitu, orang mau materi itu ustadz begitu Ustadz. Iya, jadi pertanyaan gini. Oh, Ibu Atika masih ada tambahan? Iya. Katanya begini Ustadz, tidak boleh macam orang ini bekas tarbiyah, sementara orang juga masih ada guru, maksudnya bukan ini, orang juga masih belajar gitu. Iya. Masya Allah. Jadi gini, sebenarnya di Al-Quran itu sudah ada jawabannya. Yang pertama, kita bicara dulu tentang kita bicara tentang tarbiyah dulu. Jadi tarbiyah itu di salah satu metode untuk bisa kita mendapatkan ilmu agama. Tarbiyah itu diambil dari kata rob juga, artinya pembina. Jadi pembinaan ada di situ. Pembinaan ataupun pembelajaran ini metodenya bisa apa saja. Yang paling penting itu adalah isinya. Isinya harus Al-Quran dan hadis. Untuk metode terserah mau apa saja. Itu ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan sesat hanya karena dari metode. Itu tidak boleh seperti itu. Yang boleh dikatakan sesat itu berdasarkan dengan isinya. Kalau isinya itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apalagi itu menjadi paten, artinya menjadi paten itu karena begini, bisa saja orang yang mengajar tarbiyah itu dia mengatakan sesuatu yang keliru. Hal-hal yang keliru itu kan bisa dimaafkan karena kan kita sebagai manusia. Tapi kalau yang menjadi paten, artinya yang menjadi rujukannya bukan Al-Quran dan hadis, tentu ini merupakan kesesatan yang nyata, kesesatan yang bertahan. Ya, pembinaan seperti ini, mau metode apapun, itu tidak boleh untuk diikuti. Tentu itu kesesatan. Jadi kesalahannya adalah ketika menilai kesesatan itu dari metode, bukan dari isinya. Di masa Nabi itu pernah ada pembinaan, pernah ada tarbiyah di rumah Al-Arqam. Di rumah Al-Arqam, di mana Nabi mendidik para sahabat di situ. Ammar bin Yasir pernah mentarbiyah kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya, bapak sama ibunya. Dia mentarbiyah dengan membacakan surat Ad-Duha. Ketika dia dapati dari Nabi, lalu kemudian ibunya, Sumayyah itu kan dia wanita pertama yang mati syahid, ataupun manusia pertama yang mati syahid dia. Dari kalangan perempuan, dari kalangan perempuan dia. Terus juga dari secara umum mau laki-laki perempuan tetap Sumayyah yang pertama kali mati syahid. Itu ditarbiyah oleh Ammar dengan dibacakan surat Ad-Duha. Jadi metode apapun itu bebas, metode apapun. Paling penting itu adalah isinya. Jadi insya Allah dipahami ya. Kalau dikatakan sesat hanya karena metode, orang itulah yang dikatakan sesat. Bagaimana dia menyesatkan metode? Sedangkan pesantren di masa Nabi tidak ada, Mahat di masa Nabi tidak ada, takmirul masjid, komunitas masjid tidak ada, televisi tidak ada, radio tidak ada. Nah, itu kan apalagi dengan pembinaan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu juga di masa Nabi tidak ada. Nah, tentu kita akan mengatakan berarti pondok pesantren juga itu sesat.
karena tidak ada di masa Nabi. Jadi saya ulangi lagi, tidak boleh kita menyesatkan metode. Itu cara berpikirnya orang-orang yang tidak tahu, cara berpikirnya orang-orang yang tidak gampang terpengaruh. Jadi sesat itu karena isinya, apa isinya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan orang yang mengajar. Orang yang mengajar itu kalau kita lihat dari di masa Nabi, kan ada hadis Nabi, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini yang pertama. Kalau dilihat dari dua golongan, golongan Yahudi maupun golongan Nasrani, jadi golongan Yahudi maupun golongan Nasrani, itu golongan Yahudi itu, mereka itu pintar sekali. Saking mereka pintarnya, mereka itu menjadi orang-orang yang dimurkai, dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu tidak mau mengamalkan sesuatu yang mereka ketahui, ataupun tidak mau menyebarkan sesuatu yang mereka tahu, atau membatasi kebenaran itu hanya pada diri mereka saja. Ini kalangan Yahudi itu seperti itu. Ini sampai mereka itu menjadi golongan yang dimurkai. Adapun kalangan Nasrani itu mereka sampai dikatakan dolin, sesat, ya karena bermudah-mudahan. Jadi karena bermudah-mudahan terhadap ilmu agama. Jadi tidak boleh kita terlalu kaku sebagaimana orang Yahudi, dan juga tidak boleh kita itu terlalu bermudah-mudahan. Terlalu bermudah-mudahan itu kita tidak belajar lalu kemudian kita ajarkan sesuatu yang kita tidak pahami. Tapi juga tidak boleh kita dari kalangan Yahudi yang bisa mengajar hanya ini. Yang bisa berdakwah hanya ini, hanya komunitas ini, hanya saya saja dan seterusnya. Itu tidak boleh. Jadi dari dua golongan ini jangan sampai kita ikuti. Kita pertengahan. Kita sampaikan sesuatu yang sudah kita tahu, kita sampaikan sesuatu yang sudah kita tahu. Kemudian yang kedua tentunya kita terus untuk belajar agar tidak sebagaimana orang-orang Nasrani dalam memahami agama mereka. Kemudian yang berikut, yang apa ya? Ya itu yang saya tangkap tadi. Ada tambahan lagi mungkin yang terlewat? Ada yang terlewat, Ibu Atika, Lisa? Ini Ustaz cuman orang tidak mau terima dari yang perempuan kayak pemateri lagi. Iya. Nah, itu makanya saya bilang tadi itu kembali lagi kepada kefanatikan. Mereka tidak lagi kepada isinya. Jadi mereka tidak lagi kepada isinya. Mereka tidak kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kayak tadi, mereka terpengaruh menilai sesatnya itu dari metode, atau menilai sesatnya itu dari seseorang. Kenapa sampai Nabi itu tidak disukai oleh orang-orang musyrikin? Kalau dalam ayat yang kita bahas kan, beliau tidak disukai oleh orang-orang Yahudi karena dia bukan dari golongan Bani Israel kan. Itu alasan orang Yahudi tidak mau menerima Nabi. Tapi tahu tidak, alasan orang-orang musyrikin tidak mau menerima Nabi, alasannya adalah karena menurut mereka Muhammad ini orang yang tinggal dengan mereka. Jadi mereka itu ada orang yang torang pandang enteng, torang anggap remeh itu karena dia orang yang sama dengan torang. Ada bahasanya begini. Oh, saya tidak tahu kata-katanya, cuman pendekatannya kayak begini. Kebanyakan ada orang yang dengki dengan temannya sendiri, itu dikarenakan apa? Dikarenakan dia tidak suka karena temannya itu sudah mampu melampaui dia, sedangkan dia tidak mampu untuk bisa sama level dengan temannya. Begitu. Jadi kalau kalangan orang-orang musyrikin begitu, penolakan mereka terhadap Nabi karena mereka anggap Nabi itu ya sama dengan dorang. Sampai mereka minta kepada Nabi, kenapa yang diutus kepada mereka bukan malaikat saja yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada mereka. Seperti itu. Tapi jawabannya kan, kalau mereka yang diutus di tengah mereka adalah para malaikat, tentu mereka akan ada alasan lain lagi. Mereka akan mengatakan bisa jadi dia wajar berpuasa, dia wajar sholat karena dia malaikat.
sedangkan kita manusia. Di ayat yang lain Allah katakan sengaja diutus Nabi itu dari kalangan mereka, orang yang mereka kenal agar apa? Agar supaya mereka itu bisa satu bahasa. Jadi satu bahasa, mereka bisa tahu kebiasaannya, kemudian bahasanya mudah untuk disampaikan dan seterusnya. Begitu, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oh, ada pertanyaan di grup ini. Apa perbedaan Wahdah dengan NU, Ustaz? Sebenarnya tidak terlalu penting untuk label keorganisasian itu. Tidak terlalu penting itu label komunitas itu. Tidak terlalu penting radio atau TV itu. Jadi TV ini saya tertuju misalnya ke TV Roja. Tidak terlalu penting nama-nama itu. Yang paling penting itu adalah isinya. Jadi ketika ada satu organisasi yang di mana dia tidak sesuai Al-Quran dan hadis, maka tentu kita harus meninggalkan organisasi itu. Ketika ada satu TV yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau terlalu fanatik terhadap diri mereka, yang dimana pokoknya kebenaran hanya berasal dari situ saja, tidak boleh dari misalnya dari yang lain. Nah, itu juga harus ditinggalkan. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang lain. Di kolom chat ada pertanyaan, Ustaz. Oh, ada ya. Tunggu dulu, melihat. Oh iya. Bagaimana maksudnya memperjualbelikan agama? Jadi memperjualbelikan agama itu, kalangan Yahudi itu mereka itu begini. Datang orang-orang kaya kepada mereka untuk meminta fatwa, misalnya ada yang haram ini, yang haram. Orang minta ke orang pendeta itu label halal, tapi dibayar. Begitu, itu memperjualbelikan agama. Jadi mereka itu meminta fatwa halal dari perbuatan haram mereka. Jadi dia jangan disalahartikan ustadz yang dibayar atau guru-guru yang kerja di pondok pesantren yang digaji itu lantas dianggap memperjualbelikan agama. Bukan seperti itu pemahaman memperjualbelikan agama. Memperjualbelikan agama itu yang saya sebagaimana sebutkan tadi, itu kebiasaannya orang Yahudi. Jadi mereka dapat sesuatu yang haram atau mereka punya usaha yang haram, lalu kemudian mereka datang kepada orang Yahudi, mereka bayar, ini pendeta Yahudi. Mereka bayar. Mereka ingin supaya dikeluarkan fatwa halalnya. Begitu. Tapi juga tidak boleh dijadikan proyek. Agama ini tidak boleh dijadikan proyek. Sampai ada ustadz yang ada heboh kan beberapa tahun lalu, ustadz yang dibayar sampai 25 juta, 30 juta. Ustadz dibayar itu tidak masalah, mungkin untuk bisa untuk meringankan beliau. Tapi kalau sudah dijadikan kayak proyek, dibayarnya sampai harus 30 juta, 40 juta. Tidak bolehkah dibayar seperti itu? Boleh. Sebagaimana di Arab, imam-imam di Mekah itu mereka dibayar mahal. Yang penting itu itu bagian daripada hal yang tidak membebani. Kalau di Arab kan memang sudah hal yang tidak membebani bagi mereka. Tapi kan kalau kayak di sini, misalnya diundang nanti dibayar 10 juta atau nanti 20 juta. Ini kan bisa memberatkan jamaah. Gitu, Allahu a'lam. Saya rencana ada lagi? Silakan. Dan kalau ada orang-orang yang seperti itu yang sudah terpengaruh menyesatkan metode, ya jadi bilang saja, menyesatkan metode itu tidak boleh. Yang sesat itu adalah isinya. Kalau ada yang sudah terpengaruh begitu, sampaikan saja. Dan orang tidak punya kuasa untuk bisa memberikan hidayah kepada itu orang. Banyak kasus begitu, akhirnya mereka tidak tahu mengaji. Taunya mengaji, ternyata tidak lancar. Begitu. Setelah keluar, ternyata tidak belajar.
Wallahu a'lam. Ini Ustadz orang itu tidak mau dikader begitu, jadi anti kader. Apalagi penyebutan kata kader ini. Penyebutan kata kader ini banyak yang ilfil. Jadi penyebutan kata kader itu, kader itu artinya pembinaan. Jadi dibina. Pembinaan supaya bisa belajar secara bertahap. Walaupun orang bisa belajar di luar. Kayak saya, alhamdulillah, saya belajar secara online. Saya belajar bahasa Arab, memperdalam bahasa Arab. Saya belajar, alhamdulillah belajar tafsir di luar. Tapi untuk setiap kegiatan dakwah di mana saya bisa berkontribusi, saya ikut di organisasi itu. Begitu. Baru ada komunitas juga, komunitas sendiri, komunitas tadabbur Quran kan. Jadi begitu pokoknya namanya dia metode, tidak ada yang sesat. Yang sesat itu isinya. Kalau isinya tidak benar, maka tinggalkan. Begitu. Ada lagi? Oke, baik. Sudah tidak ada mungkin ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.